Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan di hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Semua karena kasih dan anugerahnya. Mengawali seluruh aktivitas kita, mari kita belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oleh karena kasih-Mu kami boleh ada di hari ini. Biarlah kiranya kami boleh menjalani hari dalam hidup ini dengan penuh pengharapan sukacita. Ketika kami juga hendak mendasarinya lewat membaca merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkatilah kami semua, kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 12. Begini firman Tuhan. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tema perenungan kita, kemenangan karena taat dan setia menderita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Orang yang terlalu lama mengalami penderitaan seringkali berpikir bahwa penderitaannya tidak berujung dan berharap agar hidupnya segera berakhir. Ini seringkali menimbulkan depresi, kehilangan harapan, dan keengganan untuk melanjutkan kehidupan. Ada warga gereja rela melakukan banyak hal demi mengakhiri penderitaannya. Namun, apakah memang penderitaan yang dialami manusia tidak berujung? Bagian akhir dari nyanyian hamba Tuhan ini berisi pernyataan tentang kemenangan sang hamba. Firman hari ini menyatakan bahwa karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak, maka Tuhan akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Ayat ini menyatakan bahwa karena sang hamba telah melakukan segala hal yang dikehendaki Tuhan Allah, maka sang hamba akan menang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ungkapan membagi rampasan dan jarahan digunakan untuk menggambarkan kemenangan dari musuh. Hanya mereka yang menang yang mendapat jarahan dan membagi-bagikannya. Tuhan Allah sendiri yang membagikannya, dan ia mengajak sang hamba untuk juga membaginya. Sang hamba membagikannya bersama dengan orang-orang besar dan orang-orang kuat. Jadi, sang hamba dihitung sebagai orang besar dan orang yang kuat. Dengan demikian, pengorbanan sang hamba tidaklah sia-sia. Ia memang sangat menderita. Pengorbanannya sangat besar. Tetapi Tuhan Allah menyatakan ia benar dan menang, sehingga mendapatkan kemuliaan. Bukankah ini berita yang memberi sukacita besar bagi saudara dan saya? Firman hari ini menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus. Penderitaannya tidak tertanggungkan dalam takaran dunia.
Tetapi Ia menang atas kuasa dosa dan maut. Ia membenarkan banyak orang, dan dengan demikian pengorbanannya tidak sia-sia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kendati tidak ada orang yang ingin menderita, namun penderitaan dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang hidup baik dan bertanggung jawab. Ada yang menderita karena kesalahannya sendiri, tapi tidak semua penderitaan terjadi akibat dosa. Firman hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan di dalam dan bersama Yesus Kristus akan berakhir dengan kemenangan dan kebahagiaan. Untuk itu sebagai keluarga Kristen, marilah kita menanamkan dan menumbuhkan nilai ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Tuhan Allah untuk sukses dan menang dalam setiap perjuangan hidup. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman di saat ini yang menguatkan kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Kami percaya kemenangan tersedia bagi mereka yang terus setia taat kepadamu. Tolong kami yang lemah ini, kuatkan iman kami. Saat ini kami akan memulaikan aktivitas di hari ini. Tuhan tuntun kami, berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paselatan Channel. Baik seluruh jemaat, tapi juga mereka yang boleh mengikutinya. Engkau pilih kami semua Bapa. Ketika ada yang bersyukur diberkati, yang boleh bertambah usia kelahiran pernikahan di hari ini, Tuhan karuniakan sukacita dan berkat umur panjang. Itu juga yang boleh menikmati berkat Tuhan, kesuksesan, keberhasilan apapun itu. Kami hanya bersyukur kepadamu Bapa sebagai sumber kehidupan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin sementara bergumul, mengalami tantangan hidup bahkan penderitaan. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan masalah keluarga, suami, anak, istri. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberi kami hikmat, sehingga kami boleh terus memiliki pengharapan, berharap hanya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Itu diberkati kami semua, dalam hidup pribadi keluarga masing-masing. Mau berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan berkati kiranya pemerintah boleh terus menjalankan tanggung jawab dengan baik. Berdoa untuk kehidupan pelayanan gerejamu di tengah dunia ini. Biarlah kiranya terus bersaksi seluruh gereja yang ada, baik gereja Masih Injili di Minasa maupun seluruh gereja yang terus Engkau pakai melayani. Diberkati kami semua. Ya Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau tuntun sertai dimanapun kami berada. Berkati pelayanan tim multimedia juga Gemim Maranatha Paselatan yang boleh mengkoordinir sehingga siaran renungan harian keluarga Gemim ini boleh terus terlaksana. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Gemim Maranatha Paselatan dalam segala aktivitas tugas tanggung jawab di hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa kami, permohonan syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paselatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.